Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang roda sepeda motor, teknik bisnis sepeda motor. Untuk tujuan pelajaran hari ini, yang pertama menyebutkan fungsi dan bagian dari roda atau wheel. Nomor 2, menguraikan macam-macam tipe pelek. Dan nomor 3 adalah menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari jenis roda sepeda motor. Untuk fungsi roda tersendiri pada sepeda motor atau wheel yaitu berfungsi untuk menopang berat motor dan pengendara, menyalurkan daya dorong saat pengereman, kemudian dia setir. Kemudian pada saat yang sama juga roda menyerap tekanan atau kejutan dari permukaan jalan. Untuk itu roda harus bersifat kuat, kaku atau rigid dan ringan. Adapun juga 3 bagian roda pada sepeda motor yaitu bagian hub roda, bagian pelek atau wheel ram, dan ban. Pada hub roda terpasang bantalan peluru, bearing, sepatu rem, tromol, komponen bantu lainnya. Hub dan pelek roda dihubungkan oleh jari-jari atau spokes. Ada juga roda dengan model satu kesatuan, di mana hub dan peleknya terbuat dari bahan ringan seperti aluminium. Untuk pada gambarnya ini tipe pelek jari-jari ya. Pada umumnya pelek ini dipakai pada sepeda motor yang dulu ya kan, sebelum ke CW atau cash wheel. Untuk pelek jari-jari ini untuk bahannya ini terbuat dari besi ya kan. Ada rim peleknya juga, ada spoke atau jari-jarinya yang dimana saat kalau kalian beli satu paket pada motor ya sudah jadi. Tapi kalau kalian untuk memodifikasi misalkan dari pelek racing atau pelek CW ya kan, kalian membelinya terpisah antara tromol, kemudian rim dan juga jari-jarinya. Dan juga ada sistem pemasangannya juga, kemudian ada penyetelannya juga. Nah, tipe ini paling banyak digunakan pada sepeda motor di mana roda terbuat dari lembaran-lembaran baja atau aluminium alloy yang melingkar dari hub tromol terpasang kaku oleh jari-jari. Ya. Banyak sih yang menggunakan tipe seperti ini, namun kekurangannya atau kelebihannya juga ada ya. Nah, ini konstruksi daripada pelek ya kan. Untuk peleknya ada grisil, bearing sphere ya, ada hub casting ya, kalian tinggal baca aja ya bagian-bagian pada pelek. Nah, untuk kelebihan pelek jari-jari adalah pelek yang sudah dilapisi krom atau dan mudah dibersihkan, tapi tidak juga ya kan. Kalau dulu kan itu warnanya itu chrome ya, bening ya kan. Namun seiringnya berjalannya waktu, kadang juga untuk yang sekarang ini warnanya pernah populer yaitu hitam doff. Kemudian ada juga hitam metalik ya. Kedua, velg dari bahan ini sangat kuat dalam menahan beban sehingga cocok untuk motor harian. Ya, jelas. Sangat kuat dan juga bebannya juga cukup berat ya kan. Untuk motor-motor harian memang oke, dimana kalau misalkan kita flashback aja ya ke motor tipe cross ya, motor cross, dimana velg-velgnya itu menggunakan velg jari-jari ya, dimana karena bahannya kuat, guncangan juga bisa menahan guncangan. Kemudian velg tersebut kalau misalkan ada kebengkokan dapat di setel kembali ya, di fresh. Kemudian bahan tidak mudah penyok dipakai di jalan yang berlubang. Ini tergantung dari bahannya juga ya. Kalau yang untuk pelek orsinil atau pelek yang dari sananya itu memang jelas ya kuat besi ya kan. Tapi ada juga pelek-pelek yang terbuat atau pelek U disebutnya ya, pelek tipe U terbuat dari karbon ya kan. Kalau karbon kan sifatnya itu mudah bengkok, kemudian mudah
terjadinya kebengkokan apabila ada guncangan. Tapi kalau untuk masalah ringan ya. Kemudian untuk masalah style ya gitu. Kemudian yang terakhir, harganya lebih murah dibandingkan pelek motor lainnya seperti halnya aluminium maupun cast wheel. Lebih murah ya, karena pasarannya itu memang pelek jari-jari besi ini banyak sekali dipakai. Seperti itu. Kekurangan pelek jari-jari besi ya. Yang pertama, pelek ini tidak cocok untuk tipe ban tubeless ya. Karena ada beberapa celah pada lubang jari-jarinya itu, sehingga angin tidak bisa menahan, anginnya akan bocor. Tapi untuk zaman sekarang ada modifikator di mana pelek jari-jari juga bisa dipakai ban tubeless, di mana pada setiap lubang rumah pada jari-jari tersebut diberikan sebuah tahanan atau semacam menutupi lubangnya ya, supaya angin pada tekanan tinggi itu tidak keluar. Buah cenderung mudah karatan jika tidak dirawat dengan baik, terlebih ketika terkena hujan, tidak segera dicuci dengan air bersih. Ya, benar yang ini. Jadi ketika kalian buka atau saat mengganti ban dalam, kalian cek aja di belakangnya ya kan. Itu akan terjadi karatan. Yang pertama, tidak hanya dalam hujan ataupun tidak cuci bersih. Nih, ketika dicuci kalian tidak dikeringkan, itu masih ada tersisa air-air yang masih di dalam. Itu pasti ada. Dan kemudian karena angin itu sifatnya udara, ketika ada sistem panas yang di dalam, itu akan terjadi penguapan. Nah, sistem penguapan ketika ban itu berada pada titik dingin, itu akan mengembun. Nah, otomatis air akan berada di dalam ranah pelek tersebut ya. Kedua, tingkat stabilitas saat hard braking rendah ya. Baik hard braking maupun saat berbelok atau sebetulnya ya, saat berbelok itu terasa ya kurang begitu seimbang ya pada saat pengereman tiba-tiba seperti itu. Apalagi kalau dulu kan sistem pengeremannya belum ada ABS. Yang terakhir adalah desainnya dianggap kurang sporty, jadul. Iya memang, karena pelek jari-jari adalah tipe pelek yang populer pertama kali ya. Yang kedua adalah tipe pelek dari composite atau composite wheel. Tipe ini paling banyak digunakan pada sepeda motor dengan roda kecil, keluarga atau rekreasi. Rodanya pelek dibuat dengan menyatukan rim dan hook dengan menggunakan baut dan mur. Ya, kalian tahu ya yang ini nih. Yang ini. Tapi menurut Bapak ya, ketika roda ini mungkin saat akselerasinya tinggi, tapi di sini kan untuk tipe keluarga atau rekreasi, artinya ban ini diperuntukkan untuk ban motor dengan cc rendah. Kalau cc tinggi, nah ini guncangan sangat hebat. Ketika mur ini akan lepas, wah bahaya sekali ya kan. Kemudian daya topangnya juga akan sedikit terganggu ya kan, karena ini menurut Bapak kalau tidak sentral salah satu pengencangannya, ini akan pelek tersebut tidak akan lurus, artinya akan ada guncangan. Apalagi kalau akselerasinya tinggi, guncangan semakin hebat. Nah, ini tipe pelek dari paduan tuang atau cast alloy wheel. Nah, ini disebut dengan tuang cast alloy wheel ya. Dulu itu tipe racing itu banyak jenisnya ya kan. Dulu pernah ada sistem kontes di mana ban tersebut menggunakan sistem magnetik, peleknya itu tidak ada jari-jarinya. Kemudian ada tip pelek bintang, ada juga pelek bintang. Tapi kalau cast alloy wheel disebut cast, artinya dicetak, artinya sama seperti dengan sistem CW atau cast wheel ya. Roda dan jari menjadi satu disebut tipe like alloy, disc wheel, rigid disc, dan kekuatannya sama dengan sebelumnya. Tidak diperlukan penyetelan untuk balancing roda, beda dengan jari-jari yang perlu di-setel untuk balancingnya. Desainnya sangat tren, biasanya digunakan motor besar, kadang-kadang pada motor kecil dan motor sport. Oh, berarti cast wheel ya. Jadi gini,
Motor ini memang tidak perlu namanya begitu banyak perawatan. Kemudian untuk penghubung penghubung dari trombonya itu sudah menyatu pada rim dan juga jari-jarinya. Nah, ini biasanya pakai motor sport terus besar yang benar. Ya, ketika akselerasi idling maupun set pengereman brake itu akan stabil. Kemudian biasanya juga untuk tipe ini digunakan pada kompetisi balapan, di mana sampingnya juga ringan. Kemudian untuk bannya tersebut bisa dikatakan cukup baik ya untuk pada kecepatan tinggi. Kelebihan pada case wheel ini, pelek motor yang memiliki bentuk kokoh ini memang banyak disukai dengan banyaknya keunggulan yang pada produk tersebut, terutama pecinta balap ya, yang tadi saya Bapak jelaskan. Yang pertama, bentuknya lebih kuat dibanding dengan jenis pelek motor lainnya, sudah jelas ya. Yang namanya case percetakan dicetak ya jadi satu kesatuan itu akan semakin kuat dibandingkan dengan assembling atau merakit. Nomor 2, memiliki kemampuan bermanuver dengan baik dengan akselerasi motor yang stabil. Betul ya, bisa digunakan untuk ban motor tipe tubrus, jelas ini ya kan, karena tidak ada yang namanya lubang-lubang udara karena tidak ada sambungan dari trombol, rim dan juga tidak ada hubungan lah. Artinya kalau dicetak ya udah satu kesatuan. Selanjutnya bentuknya tidak menggunakan jari sehingga terlihat lebih sporty ya. Yang terakhir adalah banyak varian model yang bisa Anda pilih sendiri, jelas ya kan. Ya, kekurangannya rawan penyok atau retak jika menghantam lubang. Ya, karena ini case atau dibentuk langsung. Kemudian untuk bahannya juga dia bukan dari alloynya kurang ya, dari komposit ya, karbon. Ketika ada retak ya udah dia harus beli lagi ya kan. Kemudian ada penyok ya udah nggak bisa disetel kembali, bisa setel. Ada banyak sekali tukang penyetelan pelek, bisa juga setel, cuman tidak akan center atau balance seperti semula. Kemudian jika ingin membeli pelek ini harus satu set dalam, tidak bisa diecer ya. Jadi kalau misalkan beli itu harus depan belakang. Harganya lebih mahal, jelas ya kan, karena dari prosesnya juga dia menggunakan proses cetak. Nah, ini roda tipe khusus dari baja diproses, dipres, dan di dalamnya terbagi dua: bolt, rim hub, spring washer, nut, tail, inner tub. Kalian lihat ini seperti halnya kalau di mobil ini truk, tapi kalau untuk motor ada juga. Ini biasanya digunakan di ban-ban Vespa, di mana si rim kiri dan kanan itu disatukan menggunakan menggunakan baut 10 kalau nggak salah. Jadi di fresh. Jadi kalau yang lain itu saat buka pasangnya itu dia tidak perlu membuka rim. Kalau untuk motor Vespa ini melepas dan menyatukan bukan melepas, ketika dia mengganti ban dia harus mencopot rimnya tersebut kemudian di fresh. Nah, ini agak sulit ya kan, karena kalau oleng sedikit ya kan tidak rata pada ininya, akan terjadi masalah pada roda. Nah, makanya untuk antisipasinya dia tidak langsung memompa langsung banyak, jadi dia akan sedikit-sedikit untuk memastikan bahwasanya ban dalam tidak terjepit, kemudian alur dari ban luarnya itu memenuhi dari sisi-sisi rim, jadi tidak ada yang tidak terisi. Nah, seperti itu ya untuk roda ya kan. Kita tahu ya untuk sepeda motor itu banyak variannya, tapi untuk modelnya itu cuma ada 3 ya kan. Ada yang menggunakan pelek jari-jari. Pelek jari-jari juga ada beberapa model juga kan, ada yang menggunakan tipe U, kemudian ada yang menggunakan bahan alloy, ada yang menggunakan karbon ya kan. Tapi tidak disarankan untuk menggunakan tipe jari-jari untuk kompetensi atau balapan ya kan, karena berat pertama, yang kedua adalah kurang stabil. Yang kedua adalah tipe CW atau case wheel, di mana dari namanya case adalah mencetak. Jadi produksi itu dicetak dari rim dan trombonya itu menjadi satu ya kan.
Namun kekurangannya itu tadi, dia itu gampang retak atau gampang penyok saat menghantam lubang-lubang jalanan. Makanya, tapi untuk sistem balapan ini sangat dianjurkan. Yang nomor 3-nya itu pelek menggunakan pelek Vespa ya kan, dimana rimnya itu terpisah kiri dan kanan. Kemudian kalau untuk trombolnya dan jari-jarinya itu sedikit, jadi jari-jarinya itu sudah menempel pada trombol, seperti itu ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini bermanfaat ya kan. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang ban ya, tentang ban lebih dalamnya bagaimana dan bagaimana nanti kita akan bahas ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.